Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Aslihah, NIM 932510019. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Tahlil Lughawi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa berdasarkan tatanan linguistik atau yang biasa disebut kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian, di mana menurut Tarigan itu menyatakan bahwa kesalahan itu merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan sang pelajar. Bahasa itu mempunyai sistem bunyi, struktur suku kata yang berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, dan juga kerumitan dalam beragam pula. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian fonologi. Secara etimologi terbentuk dari kata fon yang artinya itu bunyi dan juga logi yang berarti ilmu. Fonologi sendiri adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis dan juga membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi sendiri itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bunyi, kemudian yang mengkaji terkait dengan bagaimana proses terjadinya suatu bunyi bahasa sampai dengan bagaimana respon dari bunyi bahasa yang telah diujarkan, sehingga dapat diidentifikasi kesalahan pada setiap proses pengujarannya. Yang selanjutnya ada fonologi. Nah, ini fonologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fonemik, yang kedua ada fonetik. Untuk yang fonemik sendiri, ilmu itu mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Misalnya nih, perbedaan bunyi P dan juga B. Kan ini hampir sama ya pelafalannya kalau lidahnya itu sudah sulit untuk belajar huruf-huruf. Jadi ini ada contohnya paru dan juga baru. Jadi bisa paru, bisa baru. Kemudian ada fonetik. Nah, fonetik ini suatu ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Jadi bagaimana kita itu bisa mengeluarkan suatu bunyi dari mulut kita, itu seperti apa, menyelidiki, menganalisis bagaimana sih bunyi ini bisa keluar dari mulut kita, dari alat ucap manusia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada fonologi dalam bahasa Arab. Nah, karena di sini kita dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kita akan membahas fonologi, kesalahan fonologi dalam bahasa Arab. Fonologi dalam bahasa Arab sendiri itu sering disebut dengan makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf ini berarti tempat di mana mengeluarkan suatu huruf atau tempat keluarnya suatu huruf, jadi dapat dibedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya nih, kita mengucapkan huruf ba dan huruf ta, kan sudah berbeda antara ba dan juga ta. Begitu pula dengan kata. Kalau bahasa Arab biasa disebut dengan kalimah. Baitun dengan khizanatun, itu sudah berbeda, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk kesalahan fonologi. Nah, kesalahan fonologi ini ada 4 macam. Yang pertama, kesalahan pelafalan atau pengucapan. Kesalahan pelafalan ini biasanya yang fa, f itu diucap dengan huruf p, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab apa ya? Contohnya ini ba dengan fa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesalahan penghilangan. Nah, di sini dengan kesalahan penghilangan akan merubah suatu makna, seperti baitun. Nah, baitun artinya rumah. Jika dihilangkan taknya menjadi bi, seperti itu, ataupun dihilangkan yaknya jadi bata maupun bat, seperti itu, kan sudah berbeda artinya. Kemudian yang ketiga ada kesalahan pembalikan. Nah, ini pembalikan yang saya ketahui biasanya pembalikan pada kalimat atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan jumlah. Nah, kesalahan pembalikan contohnya nih, dalam bahasa Indonesia guru mengajar Adi. Nah,
Kalau di Bali, adi mengajar guru kan tidak pas gitu ya, masa seorang adi mengajar seorang guru, kan tidak mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada kesalahan penyisipan atau penambahan. Ini biasanya disisipkan hampir sama dengan penghilangan ya, karena kesalahan penyisipan atau penambahan ini juga akan mengubah suatu makna dalam jumlah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kesalahan fonologi, di mana salah satu penyebabnya atau faktornya adalah berasal dari bahasa itu sendiri atau intra-language, maupun kesalahan yang berasal dari luar bahasa yang sering disebut dengan intra-language. Jadi kesalahannya itu berasal dari bahasa itu sendiri dan juga berasal dari luar bahasa itu. Kemudian ada langkah-langkah menganalisis kesalahan. Bagaimana sih cara kita menganalisis kesalahan? Yang pertama, kita itu harus memilih korpus bahasa, memilih bahasa-bahasa yang tepat, kemudian mengenali kesalahan. Jadi dalam suatu bahasa kita itu harus teliti mengenali kesalahan, mana sih kata-kata yang salah, seperti itu. Kemudian mengklasifikasi kesalahan. Dari kesalahan tersebut kemudian kita klasifikasikan bagaimana kesalahan itu, tempat kesalahan itu harusnya itu benarnya gimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menjelaskan kesalahan. Nah, dari setelah memilih, mengenali dan juga mengklasifikasi, kemudian kita akan menjelaskan di mana letak kesalahannya, bagaimana benarnya, kemudian mengapa kok seperti ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada contoh kesalahan fonologi. Ini perbandingan dua mufrodat dalam bahasa Arab ya, perbandingan dua mufrodat, di mana dua mufrodat ini dalam pengucapannya itu hampir sama tapi maknanya beda. Jadi jika ada penyerempetan dalam pengucapan lafaz bahasa Arab, dalam pengucapan mufrodat maupun pembacaan Al-Quran yang bahasa Arab itu ya, itu bisa merubah suatu makna. Contohnya nih, malabis. Nah, di sini artinya ratapan. Kemudian kalau malabis, nah di sini berarti pakaian. Jadi di sini berbeda ya. Kemudian ada alam. Nah, biasa nih orang-orang mengucapkan alam ain dengan a itu hampir sama, karena dia dalam pengucapannya bahasa Arab itu kurang membuka mulut. Nah, alam ain. Kemudian ada alam itu dengan hamzah. Jadi alam itu berarti alam atau dunia ya kan. Kemudian alam itu sakit, alamun itu sakit, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.